gara-gara Oke. kerjanya komputer, sekolahnya komputer, habis lulus enek sama komputer. Terbang ke Indonesia, jadi bisnis konsultan. Jadi kalau muda itu, you belum coba udah bilang, oh it's not my passion. I mean, sorry bullshit ya gitu. I believe in steady growth gitu kan. Apa you keep investing in yourself, learning new things, trying new things with the calculated risk. So these days interestnya Pak Wenas apa aja nih? Fashion suka, Oh. terus technology of course, Yes. and well my work is in banking, so mau nggak mau keuangan ya. Itu niche-nya masing-masing ada, tapi somehow Bapak bisa menyukai ketiga bidang yang cukup berbeda itu ya? Well, it is part of our daily life, jadi it's not that difficult sih Oke. to blend them together. Fashion designer siapa yang favorit nih sekarang? Fashion, no one specific, but I got into Jonathan Anderson lately. Oh. Kan dia baru apa? Yang jadi art director Dior ya sekarang? Creative? Yes, Christian Dior. Yes. Ya. Terus kan dia baru is the first after the founder yang gabungin jadi satu creative director managing both male and female gitu. Jadi sebelumnya biasanya male sama female punya dua gitu kan ya. Interesting. So Oke. yes. Yeah. Oke, standby semuanya. Boleh kita langsung aja nih Pak ya? Siap. Standby semuanya in 3, 2, 1, action. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Hadi Wenas. Oh, it's an honor to be here with you Pak Wenas. And it's mutual. I'm glad to be here. Apa Thank you. kabar? Sehat-sehat, baik-baik. Ya, tadi langsung dari kantor. Ah. So kebetulan tempatnya dekat rumah, so it's perfect. Habis ini langsung meluncur. Oke, Yes. keren. Sebentar kita ngobrol di sini dulu ya Pak ya. Siap. Oke, nah Pak Wenas mungkin banyak yang belum tahu nih. Mhm. Pak Hadi Wenas, even though you're so great gitu ya. Diceritakan dulu ke Sahabat Firasat, Pak Hadi Wenas ini sekarang kesibukannya seperti apa? Yes. So currently I'm a Chief Business Officer at Nobu Bank. Gitu. Jadi kerjaannya yang memantau inilah apa? Memastikan let's say nasabah baru tetap datang, terus nasabah yang lama nambah kepercayaannya ke kita gitu kan. Jadi bisa nambah tabungan, bisa nambah pinjaman, terus kita juga besar di business services, terutama QRIS gitu kan ya. Nah, itu kan udah di mana-mana gitu kan ya. Bikin apa? Kalau saya sendiri actually kalau bayar sekarang lebih sering pakai QRIS daripada credit card actually. Karena ya kadang-kadang lupa bayar terus mesti PIN apa dan lain-lain. Kalau QRIS kan tinggal scan. Yes. Oke, dan ini juga menjadi teknologi yang even mengkhawatirkan gitu ya untuk raksasa-raksasa dunia, betul ya Pak? Amerika aja khawatir gitu. Benar. Jadi Indonesia ini memang inovasi QRIS-nya luar biasa ya, gitu kan, dominasi QRIS-nya ya. Jadi I think we're glad that Nobu is one of the frontrunner yang support QRIS dari awal actually, dari awal. Kita ingat banget waktu pertama kali, dan sekarang pun let's say kan yang inovasi terakhir kan tap QRIS. Yes. Nah, itu kita udah ada. Jadi bayar QRIS pakai tap. Gitu. Okay. Apakah inovasi-inovasi dari Bank Nobu ini datangnya dari seorang Pak Wenas yang memang tech savvy? Oh enggak lah, it's a teamwork, of course it's a teamwork ya. Jadi saya nggak kerja sendirian lah ya. Jadi ada tim yang let's say campur-campur generation gitu kan. Kalau saya campur-campur generation karena saya sendiri actually Gen X gitu kan, and then banyak juga let's say yang masih yang baby boomers ada, let's say millennials ada, Gen Z juga harus ada. Yes. Gitu. Jadi ide datang dari berbagai channels and then atau berbagai orang, berbagai generasi, kita godok what's best for our customers. Jadi ada yang untuk existing customers, that's clearer. Tapi kalau misalnya inovasi-inovasi justru yang kita belum banyak, nah itu kan opportunities gitu. But of course you put your vision into what's becoming of the company, betul kan ya? I'm one of the persons who puts the visions, yes, yeah. But I'm not the only one. It's actually, I think Nobu has a great team of leaders di atasnya gitu kan, di management. So I think I'm glad we work together and be able to, actually we grew year on year in the last 5 years 20%. Jadi industri cuman grow 1 digit. We grow 20% year on year in the last 5 years. And then last year
our year-on-year net income after tax grow is actually more than 100%. Jadi more than double profitnya gitu kan. So that, and we're doing all of that with very healthy. Jadi NPL kita, non-performing loan kita is actually at 0.6%. Jadi under 1%. That means we've been growing fast while maintaining healthiness gitu, sehat gitulah. Oke, that's why bisa jadi lebih dari beggar ya kalau di bahasa investasi itu Pak ya namanya ya. Amin. Oke, keren-keren. Nah, Pak Wenas ini dengan segala pengalamannya di tech, kemudian startup juga banyak gitu ya. Sempat menempuh pendidikan di Stanford, betul? Sempat keterima di Stanford. Jadi kalau keterima di Stanford kan harus diambil. Harus gitu. diambil, tentu ya. Aduh merendah sekali Pak Wenas ini. Boleh cerita nggak sih Pak pengalamannya kuliah di Stanford itu seperti apa sih? The site ya, the university is probably the most beautiful university on earth. That I would say that gitu kan. Jadi di sana itu ada malls ya. It's a full complete malls outdoors. Jadi mau high brands ada, mau medium brands ada. And jadi Neiman Marcus and then all the premium brands itu ada semua gitu kan. Of course toko Apple dan lain-lain itu ada semua. And then at the same time dia punya let's say full proton accelerator. Jadi proton accelerator itu buat nge-split atom. Oh, untuk apa ada di sana itu Pak? Well, itu untuk research gitu kan. Jadi atom itu dipecah, dia juga ada about 18 kilometers proton accelerator. Tapi kalau misalnya sekolahnya sendiri, kebetulan saya ngambilnya itu bukan bisnis. Saya ngambil Master of Computer Science. And it is actually very challenging. Jadi maksudnya nggak gampang gitu. Stanford Computer Science, yes. oke. Jadi waktu saya sekolah-sekolah sebelumnya, saya memang bukan hobi sekolah lah, tapi diberkati atau talented dalam school saya. Jadi saya kebetulan juara 1 dari TK sampai all the way sampai SMA gitu kan. Nah sampai waktu S1 di US pun itu buat saya manageable. Maksudnya, oke, belajar secukupnya, jadi nggak sampai belajar gimana. Nah di Stanford saya belajar banget, gitu. Karena masuk lecture nih, jadi kalau biasanya quote unquote di Stanford is one of the most challenging time in a period of my life sih gitu. Jadi kalau misalnya sekolah lain gitu, masuk lecture, kalau misalnya guru ngomong apa jelasin. Itu gue langsung ngerti itu. Maksudnya it's easy for me to understand, explain, connect the dots dan lain-lain gitu kan. But at Stanford actually gurunya itu expect you already finish the books. Harus dibaca dulu gitu kan. Habis itu di sana pinter-pinter semua. Jadi okay, I assume you guys have all read the books. Let's go to cases gitu. Jadi langsung aplikasinya. Oke. Waduh, habis itu pertanyaan udah dalam what if we do this and this. Gila, terus yang jawab semua lagi. Maksudnya, semua pada angkat tangan semua, kiasu-kiasu semua gitu. Wah, jadi awal-awal, wow, ini sebelah kiri, sebelah kanan, kulitnya berwarna-warni gitu kan. Tapi pinternya dewa semua. Ada satu buku nih, di university saya yang lama itu 2 semester. 1 semester itu 45 bulanan, 2 semester. Di Stanford dilahap 1 quarter. 1 quarter itu 3 bulan. Ya itu baru lecture-nya gitu. Lalu dapat nilai nih pertama nih, 1 quarter pertama ada 2 quarter pertama lah. Gue nggak pernah dapat A, B sebanyak itu. Karena biasanya, let's say belajar biasa A plus, A gitu kan. Ini A, B. So sampai I have literally self talk with myself in front of mirror gitu kan ya. Wah ini orang-orang pintar semua. Gimana nih Wenas gitu kan. Do you want to achieve the same results but you need to work 10 times harder gitu kan. Unfortunately or fortunately the answer is yes, let's do it. Gitu. So jadi self talk sendiri gitu. Let's do it gitu. Ya udahlah. Jadi kerja keras. Akhirnya dapat A plus apa dan lain-lain, lulus 3,9. Aduh, Stanford 3,9. Dewa tapi ini. Udah hampir gila beneran. Because jadi saya sempat ya 1 quarter terakhir itu sampai setelah lulus itu di belakang bantal transkrip. Jadi kadang-kadang mimpinya itu, aduh, nggak lulus nih karena salah ngambil kelas kan gitu kan. Jadi kayak, aduh nggak lulus nih salah ngambil kelas. Aduh, oke beneran mau lulus gini habis tahun ini. Sampai segitunya gitu. That was like even tougher than work. Oke. Itu blood sweat tears-nya itu.
Oh, lebih banyak lagi, Banyak tapi of course that lagi. one is apa ya? Jadinya setelah itu gitu kayak susah di kerjaan, dimarahin bos, gagal apa dan lain-lain itu kayak Nggak ada artinya nggak ya? Nggak ada apa? ya? Nggak separah Nggak dulu lah. sebanding Dulu ya? agak-agak hampir gila gitu kan ya. Hmm. So, Tapi through the hardships gitu, biasanya orang kalau udah Stanford udah green flag kemana aja, iya nggak Pak? lebih mudah Lebih gitu kan, mudah. lebih mudah. Tapi kan ekspektasinya juga segini ya. Tapi nggak guaranteed juga, iya nggak? Oh, no, definitely nggak guaranteed. Itu cuman get you apa get other people to open the door for you, but it doesn't mean that you will not get kicked out. Ya, Oke. kira-kira begitulah. Oke. So if you don't perform ya, you'll get kicked out anyway gitu Oke, kan. so you Yeah. got some precious journey lah selama di Stanford. Nah, terus Yes, ya. itu yang mengawali karir journey-nya seorang Pak Wenas. Nah, itu sangat ironik gitu kan. Saya kan ngambil Master of Computer Science kan. Waktu itu sekolah full time di Stanford sama kerja full time di Oracle as a software developer. Nah, gara-gara Waduh. gara-gara Oke. kerjanya komputer, sekolahnya komputer, habis lulus enek sama komputer. No, because I met computers more than I met people. Actually, di kantor saya punya 3 komputer, Mac, Windows sama Unix at that time masih ada gitu kan. Lalu ke sekolah kerjaannya komputer juga, komputer lab gitu kan. Habis lulus 2 tahun enek sama komputer, gue cari kerjaan yang lain. Karena cuman saya waktu itu 26. Jadi cuman mikir, oke, kalau misalnya mau lanjutin terus di bidang komputer, ya jalannya jelas lah. Naik CTO gitu kan. Jadi Bener. meskipun saya kerja full time sama sekolah full time, 3 tahun saya dipromote 2 kali. Jadi doing very well gitu di komputer lah ya. Nah, tapi saya ngambil sengaja yang bisnis yang nggak ada hubungannya sama komputer. Jadi supaya life optionsnya itu banyak. Udah saya cuma mikir gitu doang. So I have more options. I'm still young. Yes, I can try A to Z. So ya, jadi terbang ke Indonesia. Jadi bisnis konsultan. Oke, jauh ya. Padahal nggak ngambil apa-apa soal bisnis gitu kan. Paling ngambil ekonomi doang lah, ekonomi 1, ekonomi 2 gitu. Udah that's it. Sisanya nggak pernah ambil. Nah, tapi nggak sesusah itu business consultant Business dibandingkan consultant. computer science. Eh, Atau ada tapi beda nih susahnya. beda susahnya. Beda Tapi susahnya. actually kan of course after a few years reflecting back, actually sekolah itu mau ngambil apa, yang dipelajarin bukan spesifik field-nya, tapi yang belajar di sana itu cara berteman dan cara berpikir. Yes. Udah itu deh, 2 itu aja. Oke, kemudian dari Master of Computer Science, terus Yes. jadinya business consultant. Jadi business consultant, What was yes. like the most different thing? The most different things, I talk to many people. Akhirnya bukan komputer, akhirnya kecapaian ya cita-citanya ya. Yeah, I need to jualan, mesti jelasin ke orang, mesti Iya. get data from people gitu kan. Kalau dulu kan tinggal komputer semua Yes. gitu kan. Komputernya ada 3 gitu di meja kerja gitu. Kalau sekarang actually cuman laptop doang, malah itu laptopnya akhir hari doang gitu kan. Awal-awal itu kalau dari pagi sampai siang sampai sore ya ketemu orang, meeting, nanya-nanya, nyatet gitu kan. And then mikir, nulis, gambar dan lain-lain gitu. Tapi komputernya cuma belakangan doang gitu kan. So that's actually a big difference. I would say 90% people 10% computers. Previously, it was 90% computers and then 10% people. Yeah, so that's a big difference. Did you think you make the right choice? Oh, absolutely. Actually, kalau di consulting itu ya, kan aku join McKinsey ya. So yes, ya di sana belajar banyak. Jadi project pertama sih masih ada kaitannya sama teknologi gitu. Jadi kayak kliennya telekomunikasi, terus ngerjain bagian pemilihan vendor teknologi untuk billing system. Oke, masih ada IT-nya lah gitu kan. Project kedua HR. Nah, udah mulai aneh tuh ya kan. Udah mulai habis itu SPBU. Oh, beda lagi. Operations. Nah, itu sampai ujung-ujung terakhir udah deh. Jadi kan 7 tahun di McKinsey is actually di terakhir itu kita bilangnya spike. Jadi kalau di McKinsey itu after 2 years you need to pick a spike. Jadi spike-nya di marketing and sales. Ya, jualan malah gitu kan ya. Jualan jadi pernah pernah project F&B, pernah project telco, pernah project macam-macam semua pernah. So jadi banyak and then different countries as well gitu kan. Yes, ya. Yeah. Kalau bisa pilih yang favorit dari semua itu industri yang mana nih, Pak Wenas? Favorit waktu itu saya industri beverage. Jadi waktu itu bantuin perusahaan Jepang mau masuk Indonesia.
Nah, itu saya ingat banget tuh. Jadi di sana itu dia mau bikin produk teh ready to drink. Tehnya di sana kan anyep-anyep semua ya. Anyep itu apa ya? Mmm, Hambar, hambar. aha, Iya, polos lah ya, teh tawar, teh tawar. Begitu di sini nyobain minuman yang sudah ada kan, manis semua. manis semua gitu Manis kan. semua. Habis itu apa fokus grup, "Coba teh tawar bisa laku nggak?" Gitu kan. Coba tuh yang asli dari Jepang suruh coba suruh orang Indonesia coba, tampaknya Gimana? nggak enak semua, sampai itu apa, so demotivated gitu kan. Ya, Jadi akhirnya dikasih gula sedikit apa dan lain-lain. Akhirnya mereka launching-nya dikasih gula. tetep Tetap dikasih balik. gula, Oke. gulanya rasa melati gitu, ada wanginya Mmm, gitu. So yeah, so that's probably, my favorite, ini apa, project, plus, karena kliennya, perusahaan Jepang, jadi kalau, presentasi ke Jepang. ah, lumayan sekalian Ke ya. Jepang sekalian nambah gitu kan, nambah sekalian ya liburan 1 hari 2 hari gitu. So yes, Oke. so no complaints, yes, Oke, nah kita boleh tackle sedikit nggak sih Kak? yes, Karena Pak Wenas ini kan lumayan familiar dengan bidang tech. yes, Kita tahu yes, kan sekarang I think trillionaires atau the richest people in the world itu kan banyak banget yang lagi rise up orang-orang tech. Tapi yes, kan kita tahu juga dengan perkembangan mereka ya, AI gitu banyak banget nih yang kayaknya pekerjaan manusia bisa tergantikan. Layoff yes, juga banyak sekarang. Nah, yes. ini masa depannya seperti apa nih Pak kira-kira? Masa depannya unknown of course, right, ya, Oh, unknown. But, I think dengan AI ya, dengan AI my personal opinion is, um, human masih ada role-nya, hmm. but human yang, masih, relevan role-nya, you need to co-develop with AI. Kalau lawan jangan harap deh. Ah, You need to co-develop with AI gitu kan ya, heeh. Jadi let's say kita lihat, negara inilah China lah ya, China. Jadi China itu kan, pakai AI-nya itu udah lebih advance dari kita, kan DeepSeek dari sana yes. juga gitu kan ya. So di sana itu let's say, kita lihat satu pekerjaan deh, desainer desainer. Kalau dulu desainer kan gambar. Nah, habis itu yang gambar kan gugur kan, harus gambar bisa pakai digital. Mhm. Nah, pakai komputer, pakai Photoshop dan lain-lain gitu kan. Nah, sekarang, ada lagi, naik lagi, technical artist. Jadi di sana graphic designer itu udah sedikit yang nyari, yang dicari technical artist. Apa artinya technical artist? You kerja tektokan sama AI. Jadi, I've seen the process in, one of the AI company gitu kan. Jadi dia bikin komik, bikin animasi, sorry. Jadi sketch awal, dia yang bikin, lempar ke AI, isi detailnya. Habis itu dia edit-edit, lempar ke AI, nih. Habis itu dia cuman bikin main screen. Main screen maksudnya, detik 1, detik 6, detik mana, transition-nya udah AI. Ah, Jadi it's actually, kerjaan bikin animasi yang tadinya 1 tahun, 1,5 itu cuman kelar dalam waktu hitungan bulan, oh, gitu. So that's, the power of AI. So harus bisa kerja sama AI. Tapi kalau suruh semuanya AI, I don't think it's that simple as well mhm. actually. Jadi, dengan AI ini harus embrace. Jadi, mumpung masih awal-awal nih gitu kan, ya semua pakailah. Apa, pakai buat bikin email, bikin surat apa dan lain-lain. Tapi you need to finalize it. Karena kalau enggak, itu pasti ada salahnya. Mhm. Dan itu kan not personalized gitu kan. You bisa ajarin gitu. Jadi you pakai ChatGPT gitu. Kalau you biarin dia yang karang terus you nggak edit sama sekali, itu hasilnya sama kayak sebelah. Kira-kira begitu gitu. Mhm. You need to have your personal. Jadi gayanya, gaya gaya pembukaannya atau gaya ceritanya, lu guenya lu ganti-ganti Mhm. dikit terserah. Dan nanti baru bisa, it's co-developing with AI gitu. So my take on the future is co-development with AI. Nggak bisa compete with AI. Yes. Jadi dengan adanya teknologi ya kitanya juga harus bisa adaptasi gitu ya Pak ya? Yes, kalau dulu kan komputer kan, ya orang yang nggak pakai komputer udah pasti kalah sama orang yang pakai komputer. Mhm. Nah, ke depannya ya orang yang nggak pakai AI pasti kalah sama orang yang pakai AI. Sekarang orang cari kerja itu memang unfortunately, di US terutama ya, mereka cari analis junior analis udah nggak laku, carinya senior analis. Mmm. Karena kerjaan junior analis itu suruh robot aja, suruh Oh. AI aja gitu. Nah, itu jadi kalau misalnya you cari kerja you nggak pernah pakai AI, ya pasti kalah sama AI lah Mhm. gitu kan. Jadinya ya harus harus bisa, eee eee, co-create atau collab sama AI sih. Pak Wenas invest atau enggak? Ya kalau tabungan-tabungan biasa ada Mhm. gitu kan ya, maksudnya deposito pasti ada, let's say, currency Mhm. currency saya ada US dollar sama, Japan, mmm, considering let's say SGD, AUD juga, tapi, belum ada use case-nya lah dari US, kalau investment saya di USD, kalau, GP saya pakai gitu kan ya, heeh. Terus, bond ada,
ori-orian gitu, yang SR ori, lalu mutual fund juga ada, rupiah ada, dolar ada yang perform, ada yang nggak perform, saham Indonesia sama Amerika. Terus ada yang invest perusahaan, Yes. maksudnya invest angel invest startup gitu kan. Do you believe in diversification? I'm a big believer in diversifications gitu. Kenapa, Pak? Ya jangan put your eggs in one basket aja sih, gitu. Jadi diversify gitu. Hedging juga? Hedging, correct, ya, definitely. Tapi kalau saya kan ngitungnya, of course, people have a different phase in life kan ya. Jadi waktu saya baru lulus, fokusnya punya rumah. Waktu itu belum punya istri, gitu kan, punya rumah gitu kan. Dari rumah ada dulu, lalu udah ada hoki, let's say bisa beli quote rumah impian, gitu kan. Nah, sampai bisa beli rumah impian itu investasinya relatif low risk. Lebih santai ya? Low risk lah ya, karena nggak mau uangnya hilang lah physically. Terus saya masih ingat mobil pertama saya di Indonesia saya pakai 15 tahun, Innova. Saya beli mobil yang saya suka hanya setelah saya dapat rumah. Oke, jadi ada yang ditahan juga nih keinginannya? Harus, kalau enggak punya mobil bagus tapi nggak punya rumah, at least, kalau goalnya punya rumah ya punya rumah dulu, baru itu gitu kan ya. Nah, habis punya rumah, kemudian istri, anak sekarang 3, cewek, lucu-lucu semua, terus siapin uang sekolah anak. Nah, uang sekolah anak itu low risk. Ya, yang gampang-gampang lah deposito ori, USD gitu kan ya. Lalu sisanya, nah baru mid risk. Ya. Yes. Yang high risk mungkin ekonomi sekarang nggak dulu. Nggak dulu. Right. Oke, jadi as time goes by, seiring tujuannya ada yang tercapai atau punya tujuan baru, itu kadang berpengaruh juga ya kepada instrumen yang dipilih Pak Wenas? Definitely. Correct ya. Kan jadi bisa tahu. Jadi kalau misalnya terlalu jauh gitu juga nggak relevan gitu ya, kejauhan gitu kan, ya hokinya di tengah-tengah ada apa-apa dan lain-lain itu gelap semua lah gitu kan. Jadi I would say medium terms planning ya. Nah, ini kan kita tahu keadaan ekonomi lagi, ya kita bisa tahu aneh bin ajaib lah ya. Ya tidak baik-baik saja lah ya. Tidak baik-baik saja. Yes. Pengaruh nggak ke strategi investmentnya Pak Wenas sendiri? Oh pasti pengaruh. Kayak tadi yang high risk yang udah nggak sentuh ya? Semua, iya. Yang high risk ntar dulu semua, because I really don't know ya. Yang kelihatan dulu gitu kan. Oke. Yes. Pak Wenas kan bekerja di satu institusi yang listing juga nih di bursa. Yes, correct. Bisa dibilang institusi begitu ya. Cuman sebagai investor pribadi kan retail juga bisa dibilang. Yes, retail definitely. How would you say sekarang itu posisi investor retail dan institusi di Indonesia seperti apa? Investor retail itu kayak kita gini. Yes. Apakah paparan informasinya sudah sama? Do we all have the equal kesempatan gitu untuk bisa investasi dan mendapatkan returnnya oke? I think right now with the ease of technology, tinggal download, tinggal register, buka account, di top up. I think with a few exceptions itu iya. Gitu. Bahkan kan beberapa aplikasi udah bisa ke saham US kan, quote gitu kan ya. Jadi iyalah gitu bisa. Dulu actually saya ke saham US mesti ngisi form, mesti pakai VPN, mesti ribet lah gitu. Kalau sekarang udah bisa. I would say the channels of investment itu sudah ada. Now the communications is overloaded. Terlalu banyak justru ya. Mesti pilih-pilih nih dengerin siapa gitu kan. So I think right now is much better than before technology is available for everyone. Yang penting kita wise aja menggunakan informasi-informasi itu ya Pak ya. Terlalu banyak soalnya. Jadi by reference probably kalau temennya temennya udah coba, orangnya jelas, perusahaannya ada. Nah mungkin kembali ke konservatif sedikit lah, di blend in sedikit gitu kan. If it's too good to be true, definitely not true. Udah itu dulu. Oke, ngomongin too good to be true, banyak banget orang yang tap in ke investment dengan tujuan yang simple, mau jadi kaya. What do you think? It hasn't happened to me, so I don't believe it. Oke. So far, my friends, my circles ya, nggak ada yang cuman modal hoki aja terus jadi kaya sih. Oke, ada lah, tapi sedikit banget gitu.
yang nggak kedengeran kan yang bangkrut banget gara-gara salah Iya, gitu iya. kan, salah gitu kan, enggak sih. Actually, I believe in steady growth gitu kan. You keep investing in yourself, learning new things, trying new things with the calculated risk. Jadi lu harus tahu dulu nih 5-10 tahun ke depan mau apa nih yang kurang gitu kan. Kayak tadi saya bilang dulu actually rumah. Belum punya rumah, nahan lah. Ya. Gue termasuk di promote mobilnya tetap Innova 15 tahun gitu kan. Jadi maksudnya because I don't need all those nice cars until I achieve what I want to what's important in my life gitu kan. Tapi kan ada orang yang mobil itu penting karena kalau gue punya mobil bagus bisa dapat klien lebih bagus dan lain, itu silahkan kalau Bebas begitu. ya. Kalau saya kan jaga habis punya baru terserah lah mobilnya jual dan lain-lain gitu kan. Yes. So I don't believe in work smart, work smart and work hard. Slowly but surely you'll get to where you want. Jadi kerja keras nggak pasti membuahkan hasil. Di antara semua noise yang ada, too much information, dan kita harus menjadi orang yang wise gitu untuk memilih informasi tersebut. Poin-poin apa yang harus kita pegang agar kita juga bisa tetap keep our pace steady agar mencapai growth yang diinginkan, Pak? Satu yang tadi saya bilang kan, if it's too good to be true, it's not true. Udah itu dulu deh, udah lu minggirin dulu deh, gitu kan ya. Terus yang kedua, you need to split dulu nih, yang low risk yang mana, yang high risk dari from your main source of incomes itu yang low risk berapa, yang high risk berapa, itu dulu, gitu. Karena kalau enggak, lu belum tahu high risk sama low risk, ntar semua salah masuk ke high risk, gimana gitu kan. Jadi harus di-split dulu. Jadi misalnya kalau ada 100, apakah itu 50-50 atau itu 90-10 karena memang belum waktunya, belum mencapai waktunya gitu kan. Nah, baru tadi kalau yang low risk ya it's boring basically ya. Pilihannya itu aja lah basically, itu aja. Tapi kalau misalnya sudah ada yang yang high risk, nah kalau high risk pun kan quote unquote saham termasuk high risk lah ya gitu kan. Ya yang serius ngerjainnya, jangan cuma ikut-ikutan doang, ya, apalagi di Indonesia itu goreng-gorengan gitu kan. Lu kalau telat ikut gorengan gimana? Kayak roller coaster kan, udah di atas lu tinggalan ke bawah, mampus lah gitu kan. Emang lu siapa? Kan harus tahu diri juga. Kalau memang misalnya, gua kenal ini, oke silahkan gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, udah yang rajin dikit deh gitu kan ya. Kan ada dua aliran kan, mau fundamental atau technical kan, dua-dua bisa sukses, terserah. Gua jago matematika, analyze pattern, bla 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 bla, terserah gitu. Apalagi sekarang ada robot dan lain-lain, itu bisa tuh technical analysis gitu kan. Toolsnya lebih banyak lagi. Kalau fundamental, mesti rajin baca laporan keuangan, research industri makronya gimana. Kan semua industri kan ada cyclicality. Mau sebagus-bagusnya industri, kalau cycle-nya lagi down ya udah ya stay away dulu lah gitu kan ya. Karena kalau enggak kan itu namanya speculate. Kalau speculate ya kalau uang lu banyak ada lebih-lebihnya ya go ahead. Ya itu namanya semi gambling lah gitu kan. Apa bedanya sama you go to Vegas and then roll your dice gitu kan. Kalau career wise, buat orang-orang yang ingin jadi sukses. Beda nih ya. Jadi ada yang masih muda, ada yang let's say sudah experience. Mungkin yang masih muda dulu ya. Yang masih muda dulu itu yang masih muda, I think my advice would be passion is overrated ya. Untuk yang muda ya. Jadi kalau muda itu, you belum coba udah bilang, it's not my passion. I mean, sorry bullshit ya gitu. Nyoba aja belum gitu loh, gitu kan. Jadi justru masih muda, tenaga belajarnya masih ngejos, larinya masih bisa kenceng gitu kan. Generational problem gak sih, Pak? Nggak tahu, tapi actually I think ya kalau masih muda itu justru malah apa yang di depan lu makan aja semua, makan semua. Nanti pada saatnya you akan bisa pilih-pilih. Ternyata gue kalau begini ya nggak cocok nih, karena not my expertise dan lain-lain gitu. Tapi kalau masih muda, passion is overrated. You try everything that comes your way lah, itu kan. Nah sekarang yang ini, kalau misalnya udah experience, then you need to know your strengths and weaknesses, and then you build on your strengths. Gitu. Jadi kalau misalnya, gue kreatif nih, ya lu cari kerjaan kreatif, lu disuruh hitung-hitungan salah semua lah, gitulah. Mendingan lu cari yang kreatif aja lah, gitu kan ya. Nah of course ada components lain, misalnya let's say cari tempat kerja dan terutama tempat kerja lah ya, cari tempat kerja yang bikin lu bisa berkembang gitu. Jangan sampai ke tempat kerja gitu, tahun lalu gue ngapain ya, sekarang gue ngapain ya, makin pinter nggak? Tahun lalu gue bisanya A, tahun ini bisanya A juga, ya nggak berkembang gitu kan. Kalau nggak berkembang ya macem-macem kan.
skill nggak berkembang tapi duit berkembang, oke lah gitu kan. Tapi kalau misalnya skill nggak berkembang, duit nggak nambah, jomblo tetap jomblo aja, ya berarti kan semuanya personal juga nggak berkembang gitu kan. Jadi let's say gue ngapain di sini ya gitu, ya jangan takut, itulah coba yang baru. Bukan aku bilang oke, yaudahlah, gue langsung resign. Jangan zaman sekarang jangan langsung resign. Jadi you plan your next gitu kan. Jadi maksudnya cari kerja dulu. Begitu dapat baru resign. Bukan resign dulu. Itu kalau orang kaya doang bisa resign dulu gitu kan. Resign dulu balik ke papa mama gitu kan ya. Pak Wenas, you have come so far in life, udah achieve banyak. Masih ada nggak yang belum kesampaian oleh Pak Wenas? Masih banyak. Masih banyak. Contohnya apa nih yang paling pengen dicapai gitu? I'm a big believer in God gitu ya, Tuhan lah gitu kan ya. Jadi apapun agamanya lah gitu. So I'm a Christian, I'm a big believer in God. Nah maksudnya apa? Gini. So our role as human itu is to do our best gitu. Itu kewajiban kita. And then after you do your best, hasilnya terserah Tuhan. Nah, so in whatever I do, gue extreme all out. Itu udah jadi habit gitu. Even when you have doubts? Yes, harus all out karena kalau nggak gue nyesel. Kalau nggak kan reflective. What if I do this? What if I do that? What if gitu. Jadi I live with no what ifs, I would say gitu. Jadi mau dikasih kerjaan apa? Let's do it. Hajar bleh konsepnya. Nggak ada. Ya kita cobain dulu, nggak ada. Hajar bleh. Gitu. Defaultnya hajar bleh gitu kan. Karena kalau nggak hajar bleh, what if? Jadi malah ini buang waktu, nyesel, nggak happy apa dan lain-lain. Tapi kalau misalnya hajar bleh gagal, kalau gagal gimana? Ya nggak apa-apa kan, hasil terserah Tuhan bukan terserah kita. Oke. If we can sum up a bit, ada 2 pertanyaan nih Pak. Arti mapan untuk Pak Wenas apa? Arti mapan, actually, let's say, so I have a family. Arti mapan ya kalau misalnya anak ada kebutuhan, istri ada kebutuhan, I can provide. Okay. What does success mean to you? Success for me, so I'm not yet successful at the moment, gitu. In my definition, because success for me means my kids is more successful than me, gitu. So my parents are successful because I'm more successful than my parents. Okay. Yes. Oh. Okay, we'll get down ke part yang lebih fun. Kita ada games, Pak. Short aja. Udah kelar. Short aja, dikit aja ya. Oke. Perusahaan teknologi tahap awal dengan valuasi tinggi, cuman belum jelas nih monetisasinya seperti apa. Skip. Oke. Kita ke bank digital, memiliki pertumbuhan user signifikan, tapi masih rugi secara operasional. Skip. Tetap skip. Oke. Perusahaan sektor energi tradisional seperti batubara konsisten bagi dividen, cuma minim nih Pak inovasi ESG-nya. Invest. Tetap invest. Oke, kita ke berikutnya. Platform keuangan berbasis AI yang menggabungkan analisis big data untuk pengambilan keputusan investasi. Invest. Invest. Oke, menarik. Okay. Thank you, Pak Wenas. Thank you. I learned so much from you. Thank you so much, Pak Wenas. Thank you for having me. Yes, sorry kalau salah ngomong ya. Everything's good. Dan so terasa itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Hadi Wenas. If you like this one, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi ya di episode Hidden Masters berikutnya. Bye. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.